Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya Allah?" Lalu sang suami menjawab, "Iya benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar dia berbicara kepada Rabb-Nya agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan?" Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya. Dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada Musa, pada suaminya, "Wahai suamiku, selama setahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah setahun kita akan kembali miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah para musyafir serta menyediakan makan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah setahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian
Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula?" Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah memberi 1 pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku." Nabi Musa pun menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukanlah bagaimana menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana kita banyak berbuat baik. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang manfaat daripada sedekah. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah termasuk dalam salah satu amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun menyeru umatnya untuk melakukan sedekah. Sedekah bahkan sangat utama dikerjakan olehnya agar bermanfaat, bukan hanya dialami oleh pemberi tetapi juga dirasakan orang lain. Artinya orang yang memberi bisa mendapatkan pahala sekaligus hikmah, yang menerima juga mendapatkan manfaat dari pemberian. Terdapat 4 hikmah yang didapat ketika mengamalkan anjuran untuk bersedekah. Yang pertama yaitu menghapus dosa. Sedekah akan menghapus dosa baik kecil ataupun besar, namun tetap harus disertai dengan perbuatan yang baik dan juga taubat nasuha. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memperkuat iman. Bersedekah yang dilakukan dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Dawud. Kita sebagai manusia harus membentengi harta dengan cara berzakat atau sedekah, sebab dengan cara ini maka penyakit bisa disembuhkan. Amin. Kemudian yang keempat, memperbanyak rezeki. Mengeluarkan sedekah berupa material atau non material, ada hikmah berharga yang didapatkan, yakni mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Ibaratnya bagaikan hilang 1 tumbuh 1000. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila syabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.